Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat pastinya ya. Hari ini saya bersama dengan Dr. Vita Damai dan juga rekan saya pastinya. Dr. Intan Saumadina. Oh, Dr. Intan ya. Selama sudah lebih dari 4 tahun kayaknya masuk sebagai dokter pastinya. Iya, itu dia. Nah, Dr. Vita tadi kita udah lihat ya kelebihan orang-orang yang makan buah-buahan. Ternyata banyak banget. Cuman kalau orang yang punya penyakit GERD terutama, pasti ini kan harus pilih-pilih ya dokter ya? Iya pastinya, karena rata-rata buah itu katanya asam dan memang tidak semuanya rasanya manis sih memang, dan karena itu memang harus pilih-pilih juga. Tapi yang mana buah-buahan yang baik untuk orang-orang yang punya masalah lambung atau GERD? Kita akan lihat, tapi setelah satu ini coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, jika Anda memiliki riwayat asam lambung, maka tak hanya wajib memperhatikan pola makan saja, namun memilih makanan yang tepat juga harus dilakukan. Gangguan asam lambung memiliki beragam jenis, yaitu gastritis dan juga GERD. Keduanya sama-sama menimbulkan sakit MAH. Penyakit ini bisa muncul secara tiba-tiba jika kita salah saat mengonsumsi jenis makanan. Salah satunya adalah mengonsumsi buah-buahan. Gejala yang timbul ketika penyakit ini muncul ialah rasa mual, kembung, hingga heartburn. Untuk itu mulailah kenali buah apa saja yang aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Berikut ini akan dijelaskan secara tuntas tentang buah yang harus dihindari bagi penderita asam lambung. Selamat menyaksikan. Nah, itu dia. Para penderita GERD atau asam lambung pasti semuanya standby di sini. Buah-buah apa aja sih yang baik dan juga aman bagi para penderita asam lambung? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik konsultan. Selamat pagi Dr. Ida. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Spesial nih kali ini bagi orang-orang yang memang bermasalah lambung tapi pengen hidup sehat, jadi makan buah-buahan kan. Kita akan bahas nih. Iya dokter. Nah dokter, ini kita langsung aja ke fakta dan mitos yang pertama ya dokter. Baik. Ini katanya pisang ini aman dan sehat bagi penderita asam lambung. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini fakta. Fakta. Ya, jadi kita cerita dulu. Kalau bicara mengenai asam lambung ya, orang sebut sebagai sakit MAH seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita bahasa kedokteran sebutnya seperti bagian dari dispepsia. Ya, jadi rasa yang tidak nyaman yang ada di lambung yang sering menimbulkan rasa keluhan sakit, kembung, kadang seperti orang kram. Kadang-kadang sering disertai dengan mual bahkan diare. Sebetulnya apa yang terjadi? Sering sekali kalau dilihat itu terjadi yang namanya proses inflamasi atau peradangan pada mukosa di daerah lambung. Nah, salah satu penyebabnya karena munculnya banyak sekali asam lambung yang ada di sana. Nah, pertanyaannya siapa saja sih, faktor apa saja yang ikut memicu di sana? Pastinya banyak sekali. Salah satunya adalah gaya hidup. Kalau bicara gaya hidup, artinya di dalamnya ada unsur diet di luar dari faktor stres dan sebagainya. Nah, kalau bicara diet, kita selalu mengingat kalau makan itu harus dengan gizi yang lengkap dan seimbang. Gizi lengkap dan seimbang selalu menganjurkan ada sayur dan buah di dalam itu. Kita tahu sayur buah itu pasti baik. Tapi pada kondisi seperti ini, sakit lambung, asam lambung tinggi, apapun juga istilahnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu memilih sayur, buah, maupun makanan dan minuman lainnya. Nah, salah satunya buah yang masih direkomendasi, kita nanti kalau membaca tuh suka disebutnya sebagai BRAT, bread bahasa Inggrisnya. B-nya itu adalah banana atau pisang. Makanya pisang itu masih boleh nggak? Masih, ya. Kenapa masih boleh? Karena dia memiliki serat-serat yang halus dan lembut. Sehingga begitu masuk ke dalam lambung, tidak menyebabkan iritasi tambahan pada mukosa lambung. Akibatnya keluhannya menjadi jauh lebih ringan. Ya, jadi masih dianjurkan, masih boleh diberikan. Nah dokter, ini kabar gembira, tapi ada bedanya nggak sih pisang-pisang misalkan ya, pisang Ambon, pisang Raja, pisang apa yang lain-lain? Apa beda tergantung sama getah-getahnya nggak sih dokter? Ya. Ada yang bilang juga katanya pisang Ambon nggak boleh, wah. Ya. Coba lihat dulu, kenapa tuh? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita kadang bicara mengenai buah, itu bersifat sangat individual, Dokter Vito. Jadi mungkin buat satu orang, karena di dalam buah kalau kita deskripsikan buah pisang, di dalamnya bukan cuma dia mengandung
seratnya serat pektin, serat yang baik, yang mudah dicerna, kemudian kaya akan kalium sehingga ikut mengimbangi kondisi elektrolit karena pasien seperti itu ada mual, ada muntah, kadang seperti itu. Tapi di dalamnya dia punya kandungan spesifik fitokimia. Nah, fitokimia ini kadang-kadang bereaksi yang berbeda responnya pada tiap orang. Bahkan ada yang mengatakan pisang yang paling aman sebenarnya dikonsumsi yang warnanya itu jangan terlalu sampai kuning, bahkan sudah mulai ada flek-flek hitam. Kenapa? Karena kandungan gulanya yang makin tinggi ternyata tidak nyaman juga untuk lambung kita. Jadi yang paling baik itu sebetulnya apa sih? Yang masih mengkal tanda kutip tuh loh. Yang sudah mulai kuning tapi masih ada titik hijaunya sedikit. Nah, itu yang baik untuk kita. Pas tengah-tengah ya? Ya, yang tengah-tengah. Jangan yang terlalu manis, yang kan suka kadang-kadang pisang yang udah lembek sekali dan yang sudah manis, kita maunya pilih pisang-pisang seperti itu kan ya. Iya. Suka lihat pisang yang suka dibikin pisang madu seperti itu. Iya. Nah, biasanya dicari pisang yang sudah matang sekali. Nah, yang seperti itu malah kurang baik. Nah untuk itu Intan, bagus jangan yang terlalu matang, jangan Ya. terlalu muda juga Intan kalau cari pisang. Bukan pasangan Bukan ya? pasangan. Berarti harus yang pas banget ya dokter ya. Ya, betul. Nah, bagaimana dokter dengan apel nih dokter? Ya. Ini katanya apel ini juga aman dan sehat bagi penderita asam lambung. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini adalah fakta. Jadi tadi saya sebutkan yang BRAT itu, jadi yang pertama banana, yang kedua adalah rice atau nasi, yang ketiga adalah apple. Jadi buah apel cukup baik dan yang terakhir adalah toast nantinya ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, apel ini kenapa baik tapi harus diperhatikan. Apel itu kan banyak jenisnya ya, Dokter Vito. Ada Washington Red, ada apel Malang, kemudian ada apel Sanmon, segala macam. Pilih apel yang tidak asam. Apelnya tidak asam? Tidak boleh yang asam. Nah, biasanya yang tidak asam itu yang warnanya merah seperti Washington Red. Oh. Tapi kalau yang seperti Sanmon segala itu kadang masih ada rasa asamnya. Itu yang hijau gitu-gitu ya, betul, dokter? itu juga asam. Jadi bagaimanapun juga kalau ada asam lambung, keluhan asam lambung, gastritis, sakit mah atau apapun juga, hindari sementara atau batasi makanan-makanan yang mengandung asam. Ya, termasuk yang dari buah. Jadi kalau apel boleh, tapi pilihlah apel yang manis, gitu ya. Berarti apel Malang juga ya dokter ya, itu kalau bisa dihindarin karena apel Iya. Malang kan juga asam ya dok? Betul. Pokoknya Tingkat kalau apel rasa Malang asamnya ada tinggi. yang manis boleh, Oh, tapi gitu. kalau apel Malangnya asam ya jangan, gitu ya. Oke. Dan apalagi kalau misalkan kadang-kadang orang ya mungkin mereka ngerasa ini asam, yang lain bilang nggak seberapa. Jadi harus mengenali diri sendiri juga ya. Betul. Dokter-dokter ini ada juga yang lain, saya penggemar melon nih. Nah, melon itu memang kadang-kadang ada yang manis, ada yang kurang manis. Nah, ini katanya karena aman lah secara umum melon ini bagi penderita Ya. asam lambung. Ya, ini adalah fakta ya. Jadi melon itu aman untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena memang umumnya melon itu hampir nggak pernah ngerasain asam. Melon itu kalau yang warnanya hijau dia plain, rasanya lebih tawar. Tapi kalau yang warnanya seperti melon yang roset, yang warnanya merah, nah itu manis. Jadi kita boleh menggunakan ya. Tapi tetap kalau saya bilang boleh, bukan berarti pagi sampai malam nggak mau makan yang lain, hanya buah saja lah. Itu juga jangan berlebihan. Kenapa? Karena buah-buah yang berlebihan itu kadang-kadang banyak seratnya. Seratnya itu nanti masuk ke dalam usus besar, dia bisa akhirnya, terutama yang kaya akan rafinosa. Dia bisa mengalami fermentasi oleh usus besar yang ada di dalam saluran cerna kita. Dan itu ikut menghasilkan banyak sekali gas. Akibatnya perutnya yang asam lambung sininya sakit, kembung, nggak enak, nanti malah tambah kembung. Ya, kalau melon sih rata-rata sih paling tawar aja ya. Betul. Tapi emang banyak airnya, paling ya bikin kembung sih biasanya. Ya. Ya udah, mudah-mudahan sih Tidak ada berlebihan. orang yang masih bisa sekarang udah tahu ya. Jadi kalau apel, pisang, melon udah disebutin. Yang lain lagi Ya. apa, Intan? Nah, ada juga nih dok yang lain-lainnya. Kayak contohnya misalnya kayak jeruk, terus ada juga pepaya, ada juga tomat yang bakal kita bahas nanti. Itu apakah aman dokter untuk penderita asam lambung? Sesaat lagi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup sehat.